Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Langsung saja, yang pertama konsep dasar perkembangan bahasa dan emosi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jean Piaget, perkembangan bahasa merupakan bagian dari perkembangan kognitif yang lebih luas, yang menganggap bahwa anak-anak mengalami tahapan-tahapan perkembangan dalam memahami dan menggunakan bahasa. Yang kedua, Lev Vygotsky yang berpendapat bahwa perkembangan bahasa terjadi melalui interaksi sosial. Menurutnya, anak yang belajar bahasa melalui komunikasi dengan orang yang dewasa atau teman sebaya, dan bahasa yang berperan penting dalam pengembangan pemikiran dan kognisi. Yang ketiga, Erik Erikson mengajukan teori terhadap perkembangan psikososial yang mencakup perkembangan emosional. Menurutnya, Erikson mengajukan teori tahap perkembangan psikososial yang mencakup perkembangan emosional. Menurutnya, individu mengalami serangkaian tahap perkembangan emosi yang melibatkan penerimaan diri, pengasuhan, dan hubungan sosial. Nah, tahap perkembangan emosi yang melibatkan penerimaan diri, pengasuhan, dan hubungan sosial. Yang keempat, Paul Ekman. Ekman adalah seorang psikolog yang mengkaji ekspresi emosi dan menyusun teori tentang emosi dasar. Menurutnya, ada sejumlah emosi dasar yang universal di antara manusia, seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan, takut, dan kejijikan. Kedua itu tahap-tahap perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, tahap praverbal. Nah, di tahap praverbal ini adalah tahap pada bayi yang belum mengembangkan bahasa verbal. Mereka mengomunikasikan emosi dan kebutuhan mereka melalui tangisan, senyum, dan gerakan tubuh. Tahap yang kedua, tahap perkembangan awal. Nah, di tahap perkembangan awal ini pada usia sekitar 9-12 bulan, bayi mulai menggunakan kata-kata sederhana seperti mama atau papa untuk merujuk pada orang tua mereka. Mereka juga dapat menunjuk objek dan mengungkapkan emosi dasar seperti sukacita atau frustasi. Yang ketiga itu tahap perkembangan kata-kata. Nah, di tahap perkembangan kata-kata ini pada usia sekitar 1-2 tahun, anak-anak mulai menggunakan kata-kata lebih banyak. Mereka juga mengembangkan kemampuan untuk menggabungkan kata-kata menjadi frasa dan kalimat sederhana. Nah, pada tahap ini mereka juga mulai mengekspresikan emosi yang lebih kompleks seperti senang, sedih, ataupun marah. Nah, tahap yang keempat, tahap perkembangan bahasa yang lebih maju. Nah, di tahap ini pada usia 3-5 tahun, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan bahasa yang lebih kompleks. Mereka juga dapat menggunakan kalimat yang lebih panjang dan mengungkapkan gagasan-gagasan yang lebih abstrak. Nah, pada tahap ini mereka juga mulai mengenali dan menyebutkan emosi orang lain, serta mengungkapkan emosi kompleks seperti cemburu atau malu. Pembahasan yang ketiga yaitu periode perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, periode neonatal. Di periode neonatal ini, bayi yang berusia 0-2 bulan mengomunikasikan emosinya melalui tangisan, senyuman, refleks, dan gerakan tubuh.
Mereka juga merespon suara dan intonasi suara orang dewasa yang berada di sekitar mereka. Yang kedua, periode infansi awal, di mana periode infansi awal ini 2-6 bulan. Nah, pada tahap ini bayi mulai menggunakan suara vokal dan mengeluarkan bunyi-bunyi yang lebih beragam. Mereka mulai merespon suara yang mereka dengar dan menunjukkan emosi dasar seperti sukacita, ketakutan, atau kekecewaan. Yang ketiga, periode infansi tengah. Nah, di mana periode infansi tengah ini 6-12 bulan. Nah, pada tahap ini bayi mulai mengucapkan suara seperti mama atau papa dan mengaitkannya dengan orang tua mereka. Mereka juga menunjuk objek dan mengungkapkan keinginan dan emosi mereka melalui tangisan, tertawa, dan ekspresi wajah. Nah, yang keempat, periode toddler, di mana periode ini 1-3 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih kompleks. Mereka menggunakan kata-kata sederhana seperti nama objek atau tindakan. Mereka juga mulai menunjukkan emosi yang lebih kompleks seperti marah, kegembiraan, rasa ingin tahu, dan frustasi. Yang kelima, periode prasekolah. Nah, periode ini 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan kemampuan berbicara yang lebih baik dan menggunakan kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Mereka juga mulai menggunakan bahasa untuk mengungkapkan emosi yang lebih kompleks seperti cemburu, malu, kecewa, atau rasa bersalah. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, faktor genetik. Pewarisan genetik dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi pada anak. Nah, beberapa anak mungkin memiliki kecenderungan bawaan untuk mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih baik atau lebih sensitif terhadap emosi. Nah, yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar kita, anak yang memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa dan emosi, anak-anak yang terpapar pada bahasa yang kaya atau interaksi sosial yang positif cenderung mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih baik dan lebih mampu mengungkapkan emosi dengan baik. Yang ketiga, interaksi sosial. Interaksi dengan orang tua, anggota keluarga, teman sebaya, dan pengasuh lainnya memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa dan emosi. Nah, anak-anak yang belajar melalui interaksi sosial mengamati dan meniru cara orang lain berkomunikasi dan mengungkapkan emosi mereka. Yang keempat, stimulasi bahasa. Nah, anak-anak yang diberikan rangsangan bahasa yang kaya seperti membaca buku, berbicara dengan mereka, dan memberikan kesempatan untuk berbicara dan berinteraksi dengan bahasa memiliki kecenderungan untuk mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih baik. Yang kelima, perhatian dan respon. Respon positif dan mendukung dari orang tua dan pengasuh terhadap komunikasi dan ekspresi emosi anak sangat penting. Nah, anak-anak merasa didengar dan diterima saat mereka berbicara atau mengekspresikan emosi yang mendorong perkembangan bahasa dan emosi yang sehat. Yang keenam, faktor kesehatan. Nah, faktor kesehatan ini merupakan kondisi kesehatan fisik dan mental anak juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Nah, gangguan pendengaran, gangguan perkembangan, atau masalah kesehatan mental dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk mengembangkan bahasa dan mengelola emosi mereka.
Materi kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Langsung saja pembahasan pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Yang pertama, Jean Piaget. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif yang disebut sebelumnya, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional normal. Nah, skema Piaget menggambarkan skema sebagai struktur mental yang membantu individu dan memahami dan mengorganisir informasi. Yang kedua, Lev Vygotsky, zona perkembangan aktual. Vygotsky menekankan pentingnya zona perkembangan aktual, yaitu jarak antara kemampuan individu saat ini dan potensi perkembangan mereka dengan bantuan orang lain. Mediasi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial dan dukungan dari orang dewasa atau rekan sebaya berperan penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Yang ketiga, Jerome Bruner, pendekatan konstruktivis. Bruner berpendapat bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Dia menekankan pentingnya pembelajaran melalui penemuan dan pemecahan suatu masalah. Yang keempat, Laurence Kohlberg. Tahap ini atau tahap perkembangan moral, Kohlberg mengajukan 6 tahap perkembangan moral yang melibatkan perubahan dalam pemahaman individu tentang moralitas dan etika. Pembahasan yang kedua yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama itu tahap sensori motor. Nah, di tahap ini 0-2 tahun anak menggunakan indera dan gerakan fisik untuk memahami dunia di sekitarnya. Nah, mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang objek tetap dan menyadari bahwa tindakan mereka dapat menyebabkan suatu reaksi. Yang kedua, tahap praoperasional. Nah, tahap ini 2-7 tahun. Nah, anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol dan bahasa untuk mempresentasikan suatu objek dan peristiwa di dunia mereka. Namun, mereka juga cenderung terjebak dalam pemikiran egosentris dan di mana mereka sulit memahami perspektif orang lain. Ketiga, tahap operasional konkret. Nah, tahap ini 7-11 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa konkret dalam dunia nyata. Nah, mereka juga dapat memahami konsep-konsep seperti konversasi, seriasi, dan kausalitas. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal. Nah, di tahap ini 11 tahun ke atas. Nah, remaja dan dewasa memiliki kemampuan berpikir abstrak dan logis secara lebih kompleks. Nah, mereka juga dapat memahami konsep-konsep hipotesis atau deduktif, berpikir tentang kemungkinan dan alternatif, serta mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Pembahasan yang ketiga yaitu periode pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama, masa bayi. Nah, pada periode ini, bayi yang mengalami perkembangan pesat dalam hal pemahaman dunia sekitarnya. Mereka mulai mengenali suara, mengamati objek, dan mengembangkan keterampilan motorik dasar seperti menggenggam dan meraih. Nah, yang kedua, masa kanak-kanak awal. Nah, pada masa ini, kemampuan kognitif anak-anak semakin berkembang. Mereka mulai memahami bahasa dan mengembangkan kemampuan berbicara. Mereka juga mengenal konsep angka,
bentuk, dan warna. Yang ketiga, masa kanak-kanak tengah. Nah, pada masa ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir mereka, berpikir secara logis dan memecahkan suatu masalah. Nah, mereka juga mampu mengasosiasikan konsep-konsep abstrak dan mengembangkan pemahaman tentang waktu, ruang, dan hubungan sebab akibat. Yang keempat yaitu masa remaja. Nah, pada masa remaja kemampuan kognitif semakin matang. Remaja mulai mengembangkan kemampuan berpikir mereka, yaitu berpikir abstrak, logika, formal, dan memecahkan suatu masalah yang kompleks. Mereka juga mulai mengembangkan pemahaman tentang identitas pribadi dan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor perkembangan kognitif. Yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dari dalam diri seseorang. Nah, faktor internal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama faktor bawaan atau hereditas atau keturunan. Kepercayaan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki faktor-faktor bawaan sejak lahir yang tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, teori ini diperoleh dari teori nativisme yang digagas oleh Schopenhauer, yaitu seorang ahli filsafat berbangsa Jerman. Yang kedua, faktor dari kematangan organ tubuh anak. Jadi, semakin bertambah usia anak, maka tentunya organ-organ yang ada pada diri anak itu akan ikut berkembang pula secara kualitas dan kuantitas. Begitu pula untuk sel-sel yang mempengaruhi aspek kognitif, maka tingkat kematangan organ tersebut akan menentukan tingkat kecapaian fungsinya secara maksimal. Dari hal tersebut, maka pastinya sangat penting untuk memastikan anak terpenuhi kebutuhan gizi dan nutrisinya agar pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak tidak terlambat dan mencapai kematangan sesuai usia yang seharusnya. Nah, yang ketiga yaitu talents atau interest, bakat dan minat anak. Nah, bakat ialah potensi bawaan yang sudah dimiliki anak sedari lahir, namun masih perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut. Minat merupakan sesuatu yang disukai anak dan menjadi dorongan untuk agar lebih berkembang lagi. Nah, kedua aspek ini merupakan salah satu faktor kognitif seorang anak dapat terbentuk, yaitu bagaimana anak tersebut memiliki jalan yang ia tempuh untuk memperkuat potensi berpikir yang kritis. Internal adalah hal-hal dari luar seseorang yang membawa pengaruh pada pendidikan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor internal, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Nah, seorang anak dilahirkan layaknya kertas yang belum ternoda sekali, tetapi kertas tersebut lama-kelamaan akan mulai dipenuhi dengan tulisan sesuai perkembangannya, seperti apa dan bagaimana isi kertas itu akan diterapkan oleh lingkungan tadi. Nah, pengalaman kognitif yang dialami anak akan diperoleh dari berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dialami anak dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, faktor pembentukan. Nah, faktor pembentukan ini merupakan usaha dari luar yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Adapun contoh dari pembentukan sengaja ialah melalui pendidikan di sekolah, ekstrakurikuler, les privat, dan lain-lain. Sedangkan pembentukan secara tidak sengaja diperoleh dari pengaruh alam sekitarnya seperti pengalaman, adaptasi, tuntutan lingkungan, dan lain-lain. Nah, dalam arti faktor pembentukan ini merupakan salah satu insting manusia untuk meningkatkan atau mempertahankan
ada faktor kebebasan. Faktor ini menyatakan bahwa manusia bebas dalam berpikir, yang artinya individu bisa menentukan metodenya dalam menyelesaikan problem atau masalah yang sedang dihadapi. Nah, biasanya faktor ini erat kaitannya dengan bagaimana pola asuh orang tua atau pendidik guru pada si anak. Nah, jika orang tuanya menerapkan pola asuh yang bermusyawarah atau demokratis, tidak semena-mena menentang keputusan anak, maka faktor kebebasan ini akan muncul. Sedangkan jika orang tuanya mengasuh dengan pola yang diktator, overprotektif dan otoriter, tentu kesempatan anak untuk berkembang secara kognitif akan terhambat karena adanya kesempatan untuk mengeksplor potensinya lebih jauh. Baik, mungkin itu materi